Baik, sahabat MG TV. Nah, kondisi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang wirausaha misalnya, maka stay at home ini justru menguji kemampuan wirausaha kita. Yang biasanya kita mudah menawarkan barang, mudah membangun relasi, ataupun mengelola usaha kita dengan keluar rumah. Maka sudah saatnya nih, hari ini, sekarang nih, kita belajar mengusahakan ngelola usaha kita itu dari rumah. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian. Nah, strateginya apa agar usaha kita itu kita bisa bertahan? Satu, apabila usaha kita ini sudah berjalan begitu ya, dan kita ingin usaha kita itu masih bertahan setelah corona itu tetap akan jalan begitu, maka yang pertama adalah kita harus melakukan efisiensi. Efisiensinya apa saja? Tentu saja efisiensi adalah kita mengurangi biaya ataupun fixed cost maupun variable cost yang biasanya kita biaya-biaya yang keluar, listrik, air ataupun SDM, biaya marketing, biaya misalnya transportasi dan sebagainya begitu. Nah, saat sekarang kita harus mulai memikirkan itu, harus di-reduce, harus dikurangi. Semuanya kita bisa lakukan dengan internet misalnya, dengan online ataupun dengan medsos, atau dengan grup-grup yang kita sudah miliki baik di Facebook, Twitter, ataupun di WA grup kita. Semuanya harus kita pindahkan. Jangan nunggu nantilah saya akan jalankan usaha ini kalau misalnya virus corona sudah lewat. Nah, kita nggak tahu, beberapa ahli kalau kita baca artikelnya, begitu tulisan-tulisan beliau maupun pendapatnya, kita nggak tahu sampai kapan nih virus corona ini akan berakhir. Namun yang jelas adalah bahwa hidup kita hari ini, maka kita harus melakukan sesuatu untuk usaha kita agar apa? Agar tetap berjalan. Maka saran saya yang pertama adalah kita harus efisiensi biaya. Karena kan bisa menulis itu, mendetailkan kira-kira setiap bulan biaya yang kita bisa reduce, bisa kurangi itu apa saja. Pertama adalah efisiensi. Nah, yang kedua, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus menahan uang cash kita, uang tabungan kita. Kita punya uang tunai di bank ataupun di tangan begitu ya, cash on hand kita. Maka sebisa mungkin kita awet-awet, kita irit-irit. Kenapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan ini usaha kita bisa bertahan begitu ya. Kalau misalnya kita royal dengan pola hidup ataupun pola pengelolaan wirausaha seperti yang sebelum-sebelumnya, kita mudah mendapatkan uang, mudah mencairkan uang cash kita ataupun tagihan-tagihan kita menjadi uang cash, maka saat sekarang kita harus mulai belajar bagaimana manajemen keuangan yang memfokuskan cash flow ataupun uang cash kita, uang tunai kita. Uang tunai ini bagikan darah nih rekan-rekan. Kalau tubuh kita itu darahnya itu lancar, baik begitu ya, maka insya Allah tubuh kita itu akan sehat. Tidak ada tuh yang sakit begitu ya, seperti halnya kalau misalnya ataupun kolesterol ataupun asam urat, itu sebenarnya adalah karena darah kita. Bagaikan kalau misalnya usaha kita nggak lancar, maka sebenarnya uangnya yang tidak ada, cash flow-nya yang boleh jadi masuknya terbatas tapi keluarnya sangat besar. Nah, langkah yang kedua ini kita harus nimbangin itu antara dana yang masuk dengan dana yang keluar. Kita harus ngatur cash flow kita, kita harus ngatur uang tunai kita. Kalau itu kita bisa lakukan, maka insya Allah itu kita akan lebih panjang. Sehingga kita harus negosiasi, nawar lagi ke supplier kita. Boleh tidak dibayarnya itu mungkin tidak 100%, bisa dicicil begitu ya, sekian persen gitu. Mungkin 50% di awal, 50% nanti bulan depan gitu ya. Ngatur cash flow kita, ngatur keuangan kita. Yang kedua adalah cicilan utang piutang. Boleh jadi kita punya pinjaman ke bank atau lembaga keuangan. Kita boleh dong negosiasi, menyampaikan, Pak, kondisinya seperti ini nih, apalagi ada kebijakan pemerintah ya, bahwa ini kita bisa lakukan, bisa efisiensi untuk timingnya, sehingga yang harusnya 100% dibayar bulan ini misalnya, boleh tidak kita ulur lagi mungkin jadi 2 bulan atau 3 bulan begitu. Agar apa? Agar uang tunai kita ini kita bisa jaga untuk kelangsungan berlangsungnya usaha kita. Kita harus hidup sampai kapan? Sampai kita bisa menemukan platform bisnis kita yang sesuai dengan
kondisinya. Kalau kita harus stay at home, kita kerja dari rumah, maka kita harus mulai berpikir bagaimana ngelola dan merintis usaha kita ataupun menjalankan usaha kita itu dari rumah kita. Dan itulah yang strategi yang ketiga. Yang pertama, kita melakukan efisiensi. Yang kedua, kita menahan uang tunai kita. Yang ketiga adalah kita mulai memikirkan nih bagaimana agar usaha kita bisa dijalankan dari rumah, kantornya dari rumah, ordernya juga dari rumah, bahkan boleh jadi produksinya juga dari rumah, dan mungkin marketingnya juga dari rumah. Kita harus memikirkan ulang semua hal terkait dengan usaha kita. Pak, ini kan sesuatu yang baru yang biasanya kami keluar menawarkan ataupun di toko, di pasar ataupun di mall kita jualan. Iya, sekarang sudah bukan waktunya lagi. Sekarang kondisi sekarang ini kita harus mulai memikirkan semuanya dari rumah. Dan boleh jadi itu menjadi kemampuan kita akan bertambah ilmu, pengalaman dan wawasan yang baru yang insya Allah saat COVID-19 atau virus corona yang terlewat, maka ini menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kita. Sahabat MQ TV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Tetap stay tune di MQ TV, jangan kemana-mana. Nanti insya Allah saya akan kembali lagi. Terima kasih.